Halo teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di Pova Podcast Fathia. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya nih. Nama saya Fathia Lifatunisa Al-Gojali dengan NIM 2313400185 dari Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas DKI 6E. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fobia speaking atau yang disebut demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Ini adalah MK dari public speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Oke, perkenalannya udah selesai, kita lanjut ke materi. Oke teman-teman, di sini yang pertama itu ada pengertian fobia speaking. Fobia speaking atau yang disebut glossophobia itu adalah rasa takut yang berlebihan teman-teman. Ketika seorang harus berbicara di depan umum, kondisinya ini termasuk ke dalam gangguan kecemasan sosial karena seseorang itu merasa kayak dirinya itu dinilai buruk oleh orang lain. Seseorang yang mengalami fobia speaking itu biasanya akan merasa dirinya itu kayak gugup, terus cemas dan tidak percaya diri ketika harus tampil di depan banyak orang, teman-teman. Bahkan ya, rasa takut tersebut itu dapat menimbulkan gejala fisik seperti jantung yang berdebar, terus tangan terus yang gemetar, dan suara yang menjadi tidak stabil. Fobia speaking ini biasanya disebabkan oleh kurangnya persiapan, kurangnya latihan, terus pengalaman buruk saat tampil, atau rasa takut melakukan kesalahan di depan audiens. Walaupun terlihat sederhana, demam panggung itu dapat menghambat kemampuan komunikasi seseorang jika tidak diatasi dengan baik, teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada ciri-ciri demam panggung, teman-teman. Ada beberapa nih ciri-ciri yang sering dialami seseorang ketika mengalami demam panggung. Yang pertama itu jantung berdebar lebih cepat. Kayak misalnya teman-teman, contohnya saat merasa gugup, detak jantung juga yang tadinya biasa aja tuh menjadi lebih cepat dari biasanya karena tubuh meresponi ini rasa takut dan cemas. Terus yang kedua ini keringat berlebihan, kayak telapak tangan, terus wajah atau ketiak sering mengeluarkan keringat berlebihan ketika seseorang merasa tegang saat tampil. Terus yang ketiga ini ada tangan gemetar, terus rasa gugup dan berlebihan dapat menyebabkan tangan menjadi gemetar sehingga membuat seorang ini semakin tidak percaya diri. Terus yang keempat ini lutut terasa lemas. Sebagian orang merasa tubuhnya ini lemah dan sulit berdiri dengan tenang ketika berada di depan audiens. Terus yang kelima ini ada tenggorokan terasa tersekat nih. Misalnya ketika gugup suara bisa menjadi parau, terus kecil bahkan sulit keluar karena tenggorokan terasa kaku. Terus yang kedamanya sulit mengingat materi. Kayak misalnya seseorang bisa tiba-tiba lupa dengan materi yang sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya akibat rasa panik yang berlebihan. Yang ketujuh sakit perut atau ingin buang air kecil. Rasa cemas juga dapat memengaruhi kondisi tubuh sehingga perut terasa tidak nyaman. Terus selanjutnya ada cara mengatasi fobia speaking. Demam panggung sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa cara nih. Yang pertama itu melakukan persiapan yang matang. Persiapan materi dengan baik agar lebih memahami apa yang akan disampaikan. Terus yang kedua ini sering berlatih, teman-teman. Semakin kita sering latihan berbicara di depan umum itu juga, maka rasa percaya diri akan semakin meningkat.
Terus yang ketiga ini ada berpikir nih positif nih, kita harus punya berpikir positif. Kayak misalnya hilangkan pikiran yang negatif seperti takut salah atau seperti takut ditertawakan nih teman-teman. Terus yang keempat ini ada mengatur pernapasan, teriak napas, tarik napas. Kayak misalnya nih teman-teman kalau maju tuh teman-teman harus tarik napas dulu perlahan sebelum tampil agar tubuh menjadi lebih rileks dan tenang. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Kayak misalnya teman-teman pas tampil, teman-teman harus berdiri tegak, terus tersenyum, jangan manyun, jangan lemes, dan melakukan kontak mata dengan membantu meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang keenam ini ada fokus pada materi. Kayak misalnya nih teman-teman fokus pada isi materi yang teman-teman mau disampaikan nih, bahkan pada rasa takut atau penilaian orang lain. Terus yang ketujuh ini ada menjaga kondisi tubuh. Pastikan nih tubuh dalam keadaan sehat dan jangan membiarkan perut terlalu kosong atau terlalu kenyang sebelum tampil. Ini juga ada faktor penyebab demam panggung nih teman-teman. Penyebab demam panggung itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri sendiri, kayak misalnya kurang percaya diri, takut salah saat berbicara, takut ditertawakan atau dinilai buruk, kurang menguasai materi, pikiran negatif yang berlebihan, terus trauma atau pengalaman buruk saat tampil. Yang selanjutnya ini ada faktor eksternal nih teman-teman. Biasanya faktor eksternal itu berasal dari lingkungan sekitar, kayak contohnya nih teman-teman, kayak tekanan dari audiens, takut mendapat kritik atau ejekan, terus juga jumlah penonton yang terlalu banyak, terus suasana ruangan yang tidak nyaman, dan peralatan presentasi yang bermasalah. Baru pertama kali tampil di depan umum. Di sini juga ada dampak demam panggung nih teman-teman. Demam panggung itu dapat memberikan dampak yang negatif bagi seseorang, baik dalam kehidupan sekolah, kuliah maupun pekerjaan. Yang pertama itu menurunkan rasa percaya diri. Kayak misalnya seseorang menjadi ragu terhadap kemampuannya sendiri dan takut mencoba tampil kembali. Terus yang kedua itu menghambat penyampaian informasi. Kayak misalnya teman-teman, materi yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas karena rasa gugup yang berlebihan. Yang ketiga, mengganggu performa akademik atau pekerjaan. Kayak misalnya nih, presentasi atau tugas seharusnya bisa dilakukan dengan baik menjadi kurang maksimal. Yang keempat, menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Jika terus dibiarkan nih teman-teman, rasa takut dapat semakin besar dan membuat seorang ini menghindari berbicara di depan umum. Yang kelima, menghambat pengembangan potensi diri nih. Kayak misalnya nih, seseorang ini menjadi takut kayak mencoba hal-hal yang baru nih, padahal sebenarnya memiliki kemampuan yang baik. Oke teman-teman, karena materinya yang saya sampaikan sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah menonton video saya.